Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GKI Gresik dengan sukacita menyambut saudara-saudara dan mengucapkan selamat beribadah. Kami juga mengucapkan salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, jemaat maupun simpatisan yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Kami menginformasikan untuk jemaat dan simpatisan GKI Gresik yang beribadah secara on-site pada hari ini, Minggu 3 Oktober 2021, dalam kebaktian umum di pagi hari ini. Yang pertama, bila ibadah telah selesai, kami menghimbau agar tetap menerapkan physical distancing dan social distancing. Dimohon bagi yang tidak ada kepentingan secara khusus, dimohon untuk segera pulang. Yang kedua, apabila jemaat atau simpatisan menghendaki pelayanan yang bersifat administratif, baik atestasi masuk, atestasi keluar, ataupun perubahan data kelahiran, peneguhan pernikahan, dan lain-lain, dapat menghubungi penatua yang bertugas atau menghubungi di Sekretariat GKI Gresik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa wartalisan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan datang, dan kami perlu menyampaikan informasi ini kepada seluruh warga jemaat. 1. Persiapan guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Senin 4 Oktober 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat melalui Zoom meeting. Untuk bahan tanggal 10 dan 17 Oktober 2021, mohon para guru sekolah minggu mempersiapkan diri. Yang kedua, ibadah tengah minggu akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Oktober 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting dengan tema Hikmat yang dari atas, yang didasari dari Yakobus pasal 3 ayat 13 dan seterusnya. Pelayan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Gideon, liturgos oleh Penatua Riki Simanjuntak, doa syafaat oleh Penatua Thomas Rodiwibowo. Mengundang segenap jemaat dan simpatisan GKI Gresik untuk dapat bergabung dalam kegiatan tersebut. Untuk link akan dibagikan melalui grup WhatsApp Jemaat GKI Gresik. Yang ketiga, kami menginformasikan berkaitan dengan kebutuhan pejabat gerejawi dalam jabatan penatua. Maka diharapkan jemaat yang sudah CD dapat mengusulkan calon penatua periode 2022 sampai dengan 2025 dalam amplop tertutup paling lambat hari Minggu 17 Oktober 2021 dan dimasukkan dalam kotak pemilihan calon penatua yang ada di gedung gereja. Persembahan, kami informasikan bahwa pada kebaktian umum pagi hari ini ada 2 persembahan. Yang pertama diperuntukkan bagi operasional gereja, dan yang kedua diperuntukkan bagi renovasi gedung gereja. Pada kesempatan ini, perkenankan majelis jemaat dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara-saudara yang merayakan hari kelahirannya maupun hari pernikahannya dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian
warta lisan yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum kita mulai beribadah, kami mengajak jemaat untuk mempersiapkan diri masing-masing dengan bersaat teduh. Jemaat dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sikap berdiri, marilah kita mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian dari NKB 7, bait yang pertama dan yang kelima. Besar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema ibadah minggu ini adalah keluarga yang dirahmati Allah. Pada hari ini juga kita akan mengikuti perjamuan kudus sedunia. Bersama dengan semua orang percaya dari segala penjuru bumi, kita menjadi keluarga besar anak-anak Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita, sudahkah sebagai sebuah keluarga anak-anak Tuhan, kita senantiasa hidup dalam damai, baik terhadap orang-orang di dalam rumah kita maupun orang-orang lain? Dalam Roma 12 ayat 10 firman Tuhan mengatakan demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Mari kita berdoa. Tuhan, keluarga pada hakikatnya adalah kekerabatan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Cinta kasih, saling menerima, saling memberi, mestinya menjadi sebuah gambaran tentang keluarga-keluarga Kristen, menghadirkan kasih-Mu. Tetapi kami sadari bahwa seringkali kami sebagai keluarga-keluarga Kristen kurang mencerminkan cinta kasih-Mu. Seringkali yang terjadi justru sebaliknya, kami saling melukai. Kekerasan terjadi dalam keluarga kami. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon Engkau menjauhkan kami dari pribadi-pribadi yang egois, yang menuntut, yang ingin menguasai satu dari yang lain. Tuhan, lewat ibadah ini kami mohon Engkau membentuk kami supaya menjadi pribadi-pribadi dalam keluarga yang saling mengasihi. Kami bersama-sama memohon belas kasihan-Mu. Kami bersama-sama mohon kepada Tuhan, kiranya karunia-Mu memulihkan kehidupan kami, sehingga saat ini kami layak datang kepada Tuhan bersama saudara-saudara kami, baik yang ada di gedung gereja ini ataupun di tempat masing-masing. Di dalam Kristus Yesus, Sang Penebus kehidupan kami berdoa. Amin. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang akan saya bacakan dari Efesus pasal 2 ayat 17 sampai 19. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera
damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk berbicara, Tuhan juga yang mengurapi, supaya setiap perkataannya senantiasa boleh meneguhkan, menghibur, dan senantiasa memberi pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Markus pasal 10 ayat 2 sampai 16. Ini akan menjadi dasar untuk renungan kita pada kesempatan ini. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan dari Markus pasal 10
ayat 2 sampai 16. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang mendengar, terlebih kita yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Oktober umumnya di GKI identik dengan bulan keluarga. Saudara, keluarga itu adalah komunitas yang didasarkan pada cinta kasih, komunitas yang didasarkan pada rasa saling percaya, sikap saling memberi dan menerima. Keluarga adalah di mana semua anggota keluarga merasa diperlakukan dengan cinta kasih dan ketulusan. Itulah keluarga. Cinta kasih, rasa saling percaya, saling memberi dan menerima. Semua anggota merasa diterima, dikasihi dengan tulus, sekalipun realitas dalam hidup sehari-hari sering bertolak belakang. Ada banyak keluarga tidak harmonis, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, baik secara verbal ataupun secara nonverbal. Baik lewat kata-kata yang kasar, menyakitkan, melukai, ataupun tindakan fisik. Dan tidak jarang perceraian dengan mengorbankan pihak tertentu dalam keluarga itu. Saudara, masalah keluarga adalah seringkali terjadi karena relasi kuasa yang timpang dalam keluarga.
Dalam bacaan kita, saudara-saudara, bahwa fokusnya bukan pada perceraian, tapi pada relasi dalam keluarga yang tidak sehat dan mengorbankan pribadi-pribadi yang rapuh dalam keluarga itu. Jadi dalam bacaan kita tadi, fokusnya bukan pada perceraian, tetapi pada relasi dalam keluarga yang tidak sehat dan mengorbankan pribadi-pribadi yang rapuh, yang diawali dengan sebuah pertanyaan orang Farisi yang sebenarnya bukan ingin tahu, tetapi ingin menjebak Yesus. Apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya? Apapun jawaban Yesus, maka musuh-musuhnya, orang-orang yang tidak suka, akan memperoleh celah untuk menyerang dan menjatuhkan Yesus. Jawabannya ya atau tidak adalah sama saja. Seperti makan buah simalakama. Dimakan salah, enggak dimakan juga salah. Saudara-saudara, saat itu ada dua mazhab. Yang pertama adalah mazhab Samai. Mazhab ini adalah interpretasi keras terhadap hukum Taurat. Ini adalah representasi kalangan konservatif Yahudi. Kemudian mazhab yang kedua adalah mazhab Hillel. Ini orang lebih bijak dan pakar terhadap kitab. Dialah yang mendirikan Beit Hillel atau rumah Hillel. Mazhab ini adalah interpretasi yang lebih bebas dan menjadi interpretasi kalangan liberal Yahudi. Dan mayoritas orang-orang Yahudi itu pengikut Hillel, ya, yang lebih bebas. Jadi kalangan dibandingkan mazhab Samai yang lebih konservatif. Nah, saudara-saudara, dijawab ya, salah juga karena dianggap pengikutnya atau pro Hillel. Dijawab tidak, juga salah. Maka Yesus dituduh pro Samai. Dijawab ya atau tidak, dapat dipakai untuk menyerang dan menjatuhkan Yesus. Karena memang pertanyaan itu tujuannya untuk menjebak Yesus. Tetapi kita tahu bahwa dalam bacaan kita, Yesus tidak terjebak di situ. Yesus balik bertanya, apa perintah Musa kepada kamu? Ketika Yesus ditanya pertanyaan hukum, maka dibalas oleh Yesus juga pertanyaan hukum. Bahkan malah asal hukum Yahudi itu. Ya, Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Dan mereka menjawab apa? Musa mengizinkan dengan membuat surat cerai. Nah, saudara-saudara, lalu Yesus mengembalikan ke latar belakang mengapa Musa memberikan perintah seperti itu. Oke, silahkan, tapi harus memberi surat cerai. Lalu mereka diajak untuk melihat latar belakang mengapa Musa memberikan surat itu. Di situ ditegaskan adalah karena ketegaran hati umat yang sewenang-wenang dengan pernikahan. Latar belakangnya adalah itu. Jadi Yesus mengajak, jadi Yesus bertanya juga soal hukum, bahkan sumber dari hukum itu yaitu Musa, ya, perintah Musa. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika mereka mengatakan Musa mengizinkan, oke, mari kita lihat apa latar belakangnya. Musa mengizinkan seorang suami memberikan surat cerai kepada istrinya. Itu karena ketegaran hatimu, ketegaran hati umat yang sewenang-wenang terhadap pernikahan. Jadi perintah Musa itu dalam rangka melindungi hak perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Sehingga ketika seorang perempuan diceraikan oleh suaminya, otomatis ia kehilangan semuanya pada saat itu. Ia kehilangan status, ia kehilangan reputasi, ia kehilangan perlindungan, ia kehilangan jaminan ekonomi. Tapi dengan surat cerai itu memungkinkan untuk menikah lagi tanpa dicap berzinah. Nah, saudara-saudara, perintah itu, Musa itu sebenarnya adalah
perintah yang dalam rangka untuk melindungi perempuan yang rentan, diperlakukan tidak adil. Jadi bukan sejak semulanya boleh, tetapi karena perlakuan terhadap pernikahan yang sewenang-wenang, khususnya laki-laki pada saat itu, yang merasa punya otoritas yang besar, lebih besar dari perempuan, itulah sebabnya perintah itu dalam rangka melindungi perempuan yang rentan diperlakukan tidak adil oleh laki-laki pada khususnya. Jadi sebenarnya perintah itu hanya untuk melindungi perempuan yang rentan itu, tetapi kemudian terjadi multitafsir. Itulah sebabnya lalu di sini kita melihat bahwa terjadi ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan, ya suami istri, terjadi sangat timpang. Itulah sebabnya Yesus mengembalikan pembicaraan ini kepada esensi pernikahan dalam kitab Kejadian. Ya, saudara bisa secara khusus membaca itu Kejadian pasal 1 ayat 27 dan Kejadian 2 ayat 24. Yesus mengembalikan pembicaraan itu dengan esensi dari pernikahan itu dalam kitab Kejadian. Bahwa relasi suami istri, relasi laki-laki dan perempuan yang dilembagakan dalam pernikahan itu merupakan inisiatif dari Allah. Jadi relasi laki-laki dan perempuan yang dilembagakan dalam pernikahan itu adalah inisiatif Allah. Itulah sebabnya ditegaskan apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perceraian bagi Yesus adalah kegagalan manusia untuk merespon inisiatif Allah dalam pernikahan itu. Dalam kisah penciptaan, pernikahan bukan soal hukum, melainkan soal relasi manusia dengan manusia dan relasi manusia dengan Allah. Relasi laki-laki dan perempuan, ya, suami istri, maka harus didasarkan pada kesetaraan dan inisiatif Allah dalam cinta kasih. Relasi laki-laki dan perempuan, relasi suami istri harus didasarkan pada kesetaraan. Harus didasarkan pada inisiatif Allah yang menyatukan mereka dalam cinta kasih-Nya. Inilah yang menjadi alasan Yesus dalam Markus pasal 10 ayat 12 tadi. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi saudara-saudara, dan jika istri menceraikan suaminya, jadi di sini bukan hanya laki-laki yang punya hak menceraikan, tetapi juga perempuan punya hak. Perempuan tidak lebih rendah daripada laki-laki. Kesetaraan dalam pernikahan itu yang ingin ditegaskan di sini. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak di sini. Tetapi ingat, saudara, bagi Yesus tetap saja keduanya dinyatakan zina. Karena apa? Gagal, ya, untuk memelihara inisiatif Allah dalam pernikahan tadi. Oke, bahwa sama-sama punya hak setara, ya. Tapi bagi Yesus tetap saja keduanya dinyatakan zina di sini karena gagal untuk memelihara inisiatif Allah dalam pernikahan. Laki-laki dan perempuan atau suami istri itu adalah sama-sama rentan memang, tapi mereka dirahmati Allah untuk hidup sebagai satu keluarga dalam relasi yang setara. Ini yang ingin ditegaskan. Hakikat pernikahan di sini adalah bahwa memang suami istri, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama rentan, tetapi Allah merahmati untuk hidup dalam satu keluarga dalam
kesetaraan. Yang satu tidak berkuasa atas yang lain. Inilah esensi keluarga yang ingin dikembalikan oleh Yesus. Cinta, kepercayaan, kesetaraan, saling memberi, saling menerima. Itulah yang ingin dikembalikan oleh Yesus. Keluarga adalah komunitas cinta kasih. Saudara-saudara, lebih utuh lagi. Lalu di sini Yesus bicara soal anak-anak. Anak-anak adalah juga kelompok yang sangat rentan karena tidak dianggap sebagai manusia utuh. Dia tidak punya hak suara dalam kehidupan orang-orang dewasa. Yesus merangkul mereka. Yesus merangkul dalam komunitas cinta kasih. Merangkul dan memberi anak-anak berkat. Saudara-saudara, ini menunjukkan tentang kesetaraan dalam keluarga, suami istri dan anak-anak. Tadi malam saya bicara sama anak-anak muda, mereka saya beri PR ketika mereka bicara soal penuntun atau penuntut. Lalu PR terakhir minta mereka supaya flashback, kamu lihat dalam keluargamu celah apa yang perlu diperbaiki. Jadi kamu mesti harus menjadi penuntun pembimbing. Jadi pada saat itu tokoh yang dipakai sebagai penuntun adalah Yonatan yang menuntun ayahnya Saul untuk tidak berbuat dosa, yaitu ingin membunuh Daud. Nah, PR mereka adalah, saya katakan, kamu lihat flashback, enggak usah cerita di sini, tapi PR-mu adalah apa yang bisa kamu lakukan, kamu bisa menuntun dengan cara apa, membimbing dengan cara apa, supaya keluargamu tumbuh kembali dalam relasi cinta kasih. Itu PR mereka. Di sini Yesus juga merangkul anak-anak. Kelompok yang rentan terhadap perlakuan tidak adil oleh Yesus dirangkul dalam komunitas cinta kasih itu. Ajakan Yesus di sini apa? Membangun keluarga sebagai komunitas yang berpusat dalam relasi cinta kasih Tuhan. Dengan sikap saling memberi, saling menerima, relasi penghargaan antar pribadi, perlindungan terhadap pribadi-pribadi yang rapuh dan rentan, menjadi korban ketidakadilan. Inilah yang ingin ditegaskan oleh Yesus. Mengajak kembali, membangun keluarga sebagai komunitas yang berpusat kepada cinta kasih. Saling memberi, saling menerima, saling menghargai satu pribadi dengan pribadi yang lain. Bahwa keluarga itu adalah perlindungan bagi pribadi-pribadi yang rapuh dan rentan. Perempuan dan anak-anak dalam konteks Yesus pada saat itu. Dan mungkin juga saat ini bisa menjadi perlindungan bagi laki-laki ya yang diperlakukan diskriminatif. Komunitas yang rapuh, tapi Allah merahmati untuk hidup dalam keluarga. Selamat menghayati keluarga yang dirahmati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman Rasul yang masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kami silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita naikkan doa-doa kita. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Engkau tahu bangsa kami sedang berjuang dengan bangsa-bangsa lain mengatasi COVID-19 dan dampak-dampaknya dalam bidang sosial, ekonomi, politik. Karena itu kami rindu Engkau memberkati para pemimpin bangsa ini, baik itu presiden sampai pada jajarannya di desa-desa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki komitmen untuk berjuang bagi bangsa ini. Berkatilah mereka sehingga setiap pribadi yang ambil bagian dalam karya bangsa ini, mereka boleh mengatasi berbagai persoalan yang ada. Terlebih hamba-hambamu yang terlibat dalam pemerintahan, Engkau berkati mereka supaya mereka menjadi garam dan terang dalam setiap bagian yang Tuhan percayakan kepada mereka, baik di tingkat pusat ataupun di daerah-daerah. Kiranya mereka boleh mencerminkan kasih dan pengharapan yang dari Tuhan. Karena itu kami menyerahkan mereka kepadamu. Tetapi jika ada di antara para pemimpin bangsa ini yang hatinya jahat, jamahlah ya Tuhan, supaya mereka boleh bertobat, sehingga bersama-sama berjuang mengatasi berbagai persoalan yang ada. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang senantiasa menopang kehidupan mereka. Tuhan, kami percayakan kepadamu setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Tuhan Sang Sumber Berkat, karena itu kami meletakkan segala harapan kami dalam usaha dan pekerjaan umat-Mu hanya kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam kesehatannya, baik dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan yang senantiasa menilik mereka dan menjamah mereka. Kami berdoa untuk mereka yang merawat saudara-saudara kami ini. Tuhan memberikan kesehatan yang baik, cinta kasih dan kesabaran. Karena itu kami percayakan saudara-saudara kami yang sakit dan juga yang merawatnya, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk Pendeta Vo yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami percayakan kepada Tuhan untuk kesempurnaannya. Kami bersyukur untuk perkembangan-perkembangan yang baik, dan kami percayakan kepada Tuhan untuk tim medis yang terlibat dalam merawat Pendeta Vo. Tuhan memberikan hikmat-Mu. Dan kami juga bersyukur untuk segala cinta kasih dari umat-Mu, baik dalam doa mereka ataupun kehadiran mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kiranya kehadiran dan dukungan cinta kasih umat-Mu akan menjadikan Pendeta Vo senantiasa boleh menjadikan harapan untuk pemulihan kesehatannya. Kami percayakan kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, kalau besok atau hari ini rencana pulang, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami juga saat ini bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk pergumulan-pergumulan lain yang tidak kami sebutkan satu persatu yang ada di tengah-tengah umat-Mu, Tuhan yang menopang mereka. Dan kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa untuk gereja-Mu, GKI Gresik, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong kami, supaya kami mampu untuk menghadirkan karya-karya-Mu.
sehingga seluruh umat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan di GKI Gresik, mereka boleh bersuka cita dan bertumbuh dalam pengharapannya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hambamu yang ada di GKI Gresik, Tuhan yang memberkati majelis jemaat, pendeta dan penatua. Kami berdoa untuk para aktivis di yayasan, komisi, panitia, ataupun tim kerja yang lain. Tuhan memberkati mereka, sehingga hamba-hambamu ini boleh menghadirkan karya layanannya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami menyerahkan seluruh program-program kami, Tuhan yang menolong, supaya setiap program itu boleh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kami sebentar lagi juga akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, kiranya Tuhan juga yang memberkati dan melayakkan kami, sehingga lewat perjamuan ini kami boleh mengingat akan kesetiaan Tuhan, bahkan ketika jalannya adalah Via Dolorosa, jalan salib, jalan penderitaan. Kiranya ini meneguhkan kami dalam pengharapan iman kami sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersama-sama menaikkan segala doa kami dalam ungkapan syukur dan pengharapan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan, pengharapan, berkat, dan Tuhan yang hidup. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Gresik mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman daripada Pendeta Gideon, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan daripada tim Komisi Ibadah, Organis, Pemandu Pujian, di multimedia, operator LCD, penyambut jemaat, dan semua anak-anak Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam ibadah di KU1 pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran daripada Bapak Ibu, jemaat terkasih dan juga simpatisan, baik yang mengikuti ibadah ini secara streaming online di rumah masing-masing, dan juga mengikuti secara onsite di gereja. Tuhan yang memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara terkasih, di depan tadi telah disediakan 2 kotak persembahan yang diperuntukkan untuk operasional gereja dan juga untuk renovasi gereja. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat memberikan persembahan di kotak persembahan yang terletak di pintu depan tadi, dapat memberikan persembahan di kotak persembahan searah dengan jalan keluar nantinya. Di depan kursi juga telah disediakan persembahan dalam bentuk QRIS code yang diperuntukkan untuk operasional gereja. Apabila Bapak Ibu Saudara menghendaki persembahan, dapat men-scan QRIS code tersebut. Bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang mengikuti ibadah secara streaming, persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Gresik atau scan QRIS code yang terdapat pada layar saudara. Jika tidak memungkinkan untuk mentransfer, maka juga bisa disatukan dalam amplop kemudian dimasukkan langsung ke dalam berangkas yang ada di gedung gereja. Sebagaimana Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kita, marilah kita juga tetap memberikan yang terbaik walaupun beribadah di rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja untuk beribadah secara onsite, untuk persembahan perjamuan kudus dapat diberikan saat prosesi pulang di kotak persembahan yang telah disediakan yang digentong di bawah. Bapak Ibu terkasih, marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam kitab Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari PKJ 147, di sini aku bawa.
Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita membawa persembahan yang telah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan, dan mari kita berdoa. Tiada berkesudahan ya Tuhan, anugerah, berkat, kasih yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di sini Tuhan kami datang dengan segenap hati kami membawa persembahan dalam bentuk operasional gereja dan juga dalam bentuk renovasi gereja. Terimalah ya Tuhan persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Hikmat-Mu ada di tengah-tengah kemajelisan, sehingga segala sesuatunya dapat dipergunakan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, sebagaimana Engkau senantiasa boleh memberkati kami anak-anak-Mu di waktu-waktu sebelumnya, kami boleh mengimani dan percaya Tuhan pun boleh senantiasa menyertai kami, melimpahkan berkat-Mu, kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Pakai kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu dan boleh tetap setia di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Allah sumber kehidupan kami, sumber anugerah dan sukacita kami naikkan doa ucapan syukur dan permohonan ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Balik. Jemaat Tuhan yang terkasih,
Seorang anak belajar pertama kali dalam keluarganya. Disitulah letak pentingnya peran kita sebagai orang tua, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah sang sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, kini sampai selama-lamanya. Amin.